Dan ini proses pelepasan induk teman-teman. 2 betina 1 jantan dengan bobot kisaran 1,5 kg sampai 2 kg. Dan ini kita pasang saat jam 2 siang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Annavis TV. Oke teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga jenengan semua baik-baik saja dan selalu diberi limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman semua, kali ini agendanya adalah penjadwalan mau pemijahan lele teman-teman. Kali ini saya main di tempatnya Beong Le Farm dan alhamdulillah saat ini mau memijahkan lele teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu bagaimana proses untuk pemijahan ikan lele, teman-teman bisa lihat video ini dan jangan di skip teman-teman. Oh ya teman-teman, bagi yang sudah subscribe jangan lupa saya ucapkan terima kasih dan semoga jenengan semua diberi limpahan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang baru bergabung dengan channel ini dan baru nonton dan baru mampir di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video saya, dan pastinya mendukung saya untuk tetap semangat bikin konten dan eksis di dunia per-YouTubean, juga menghibur dan memberi wawasan kepada jenengan semua. Oke teman-teman semua, kali ini adalah pemilihan induk dari Burma teman-teman. Dan ini indukannya. Indukannya sudah matang guna teman-teman. Dan mohon maaf kalau kamera saya agak buram karena handphone saya juga sedikit ada masalah teman-teman, ada sedikit rusak. Jadi belum sempat diperbaiki, jadi kameranya agak buram. Begini indukannya teman-teman. Wah, matang guna. Jadi tips untuk memilih indukan agar hasilnya bagus itu begini teman-teman. Indukan yang sudah benar-benar penuh dengan isi telur dan kelaminnya sudah memerah teman-teman, itu artinya matang guna. Ini untuk pejantannya juga bagus. Wih. Ini juga dari Burma juga teman-teman. Dan biasanya kenapa kok orang-orang banyak suka yang memilih indukan Burma, karena hasilnya teman-teman, hasil dari telurnya itu biasanya kalau Burma itu masir itu tidak begitu kelihatan di ijuk kakapan, tapi hasil penetasannya sempurna dan maksimal teman-teman. Ini juga indukannya teman-teman, indukan betinanya. Jadi kali ini beliau akan memijahkan 2 betina dan 1 jantan dengan bobot kisaran antara 1,5 kg teman-teman. Jadi untuk estimasi jadinya kalau misal jadi larva semua itu di kisaran antara katakan sejelek-jeleknya itu sejelek-jeleknya teman-teman ya, sejelek-jeleknya kalau misal hidup semua itu di 100.000 benih teman-teman. Dan ini teman-teman, ini proses pembersihan kolam teman-teman. Jadi sebelum dibersihkan tadi itu ada benih ukuran 5, ukuran 67 dan sekarang sudah dipindah dan dibersihkan, dikasih obat khusus teman-teman. Supaya apa? Obat khusus itu tujuannya biar bakteri yang menempel tadinya di kolam bekas benih ini bisa mati teman-teman, dan virus-virusnya bisa mati, dan nanti buat pemijahan teman-teman. Dan rencananya nanti dipijahkan 21 di kolam kecil ini teman-teman. Dan setelah di kolam kecil ini nanti ijuan atau kakapan teman-teman. Ini kakapannya. Kakapan ini fungsinya untuk menempelkan telur-telur teman-teman. Jadi biar telurnya itu menempel di sini. Tujuannya adalah ketika induk itu mengeluarkan telur yang sangat banyak, itu sebagian bisa menempel di ijuk kakapan dan sebagian ada yang tertinggal. Dan yang menempel di ijuk kakapan nanti dipindah teman-teman. Biar apa? Biar tidak kepadatan nantinya teman-teman. Dan nanti ijuk kakapannya mau dipindah di kolam yang ini teman-teman. Wis, kolamnya keren teman-teman. Di kolam ini, tapi airnya saat ini masih penuh. Dan nanti ketika untuk pindah ijuk kakapan nanti dikurangi separuhnya teman-teman. Ini kolam ukuran 2 kali 3,5. Dan nanti kalau misalkan brol semua atau keluar semua teman-teman mau dipindah, katanya mau dijadikan 3 kolam teman-teman. Dan itu ideal sekali, daripada ditumpuk nanti endingnya akan kepadatan dan akhirnya ngampas teman-teman. Teman-teman, kolam indukannya alhamdulillah tadi pas waktu pengambilan induk atau pengurangan air, alhamdulillah induknya nggak ada yang gembos.
Dan saya bertanya pada Bilo apa resepnya, juga tidak dikasih tahu teman-teman, karena di tempat saya saat ini dan di tempat teman-teman juga pas waktu musim kemarau begini kebanyakan indukannya gembos atau telurnya keluar teman-teman, dan pada kempes teman-teman. Dan di sini tadi alhamdulillah ada 8 pasang kalau nggak salah, itu semuanya ndak ada yang gembos teman-teman. Dan jangan khawatir, nanti setelah 3 hari makan tidak perlu cari cacing ataupun beli cacing lagi teman-teman, karena di sini di samping produksi benih yang kontinu. Kenapa bisa kontinu ya? Karena cacingnya tidak beli teman-teman. Bisa dilihat sendiri, ini lahan cacingnya, lahan cacing sutranya. Tapi kalau waktu siang hari tidak kelihatan teman-teman. Baru di sore hari atau malam hari itu kelihatan merah merona teman-teman. Jadi kenapa alasannya di sini selalu ready menyediakan benih berbagai ukuran, al ukuran, dan bisa kontinu. Yang pertama adalah punya lahan cacing sendiri teman-teman. Yang kedua, kolamnya sangat luas. Yang ketiga, indukan juga terawat dan terjaga dan tidak gembos pada saat kemarau teman-teman. Di samping itu juga teman-teman ada pemijah lain yang sengaja dimodali beliau. Artinya benihnya diambil beliau atau kirim ke beliau. Jadi makanya kenapa alasannya bisa kirim bibit kontinu teman-teman, dan bisa tersedia berbagai ukuran setiap saat teman-teman. Dan begini proses pemasangan ijunya teman-teman. Ijunya dipasang di sini, fungsinya untuk melekatkan telur-telur dan merangsang indukan supaya ya terangsang atau mau bertelur teman-teman. Ini dikasih batu, tujuannya batu paving teman-teman, tujuannya biar kakapan tidak mengambang ketika terkena gerakan air, karena ulah si lele saat kawin itu biasanya banyak gerak dan banyak loncat-loncat teman-teman. Dan ini proses pelepasan induk teman-teman. 2 betina, 1 jantan dengan bobot kisaran 1,5 kg sampai 2 kg. Dan ini kita pasang saat jam 2 siang. Kenapa kita pasang siang-siang? Karena kalau kita masangnya terlalu sore, biasanya kalau belum lama adaptasi di kolam baru biasanya susah bertelur teman-teman. Ini indukannya mantap banget teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang pemijahan dan bagaimana cara pemijahan, bisa tinggalkan di kolom komentar teman-teman, biar nanti kalau ada waktu kita balas, dan kalaupun tidak saya balas mungkin kapan-kapan juga saya balas. Bagaimana pendapat teman-teman juga tentang pemijahan ini? Kalaupun cara kita tidak sama dengan cara teman-teman, bisa komen di kolom komentar teman-teman. Dan ini sudah tahap pelepasan induk. Tadi tidak dilepaskan dulu, ditaruh di ember, tujuannya biar dia tidak gerak-gerak dan tidak luka kelaminnya teman-teman. Karena kalau luka kelaminnya biasanya nggak mau bertelur. Ini indukan yang sudah kita lepaskan. Biasanya nanti pertama akan gerak-gerak pelan karena adaptasi dengan kondisi kolam yang baru dan tempat yang baru teman-teman. Dan nanti ketika malam hari, biasanya setelah jam 12 sampai, kalau sore biasanya masih kejar-kejaran, nanti setelah jam 12 sudah mau bertelur teman-teman. Begitulah kiranya teman-teman, saya cuma ngasih informasi bahwasanya untuk trik pemijahan itu beda cara masing-masing. Ada yang pakai trik ini dan trik itu teman-teman. Tapi tergantung dari orangnya masing-masing. Terkadang kalau tidak rezeki, mau dikasih apapun itu terkadang juga bisa nggak jadi. Dan kalaupun jadi rezeki teman-teman, terkadang dibiarkan saja, itu dikasih makan seadanya pun bisa jadi teman-teman. Jadi saya sudah bilang berkali-kali ke teman-teman, bisnis lele itu bukan bisnis murahan. Jadi kalau ada yang bilang bisnis lele itu simple dan murahan, itu salah kaprah teman-teman. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, bagi teman-teman yang belum mencoba budidaya ikan lele, alangkah baiknya kalau mau berbudidaya ikan lele itu dipikir 2 kali, karena tidak hanya modal saja tapi juga membutuhkan mental, dan tidak mental saja juga membutuhkan modal teman-teman. Beginilah trik pemijahan. Dan next video ke depan, bagi yang belum tahu bagaimana proses-prosesnya, saya akan bikin video proses pemijahan dari awal sampai nanti menjadi telur teman-teman. Dan tidak semua indukan yang dipijahkan itu langsung bisa menetas dan menjamin jadi larvanya teman-teman. Kadang ada banyak kendala juga. Jadi bagi teman-teman yang
berpikiran bahwa pemijahan itu untungnya banyak dan begini begitu, itu semua perlu dikaji ulang atau dipikir 2 kali lipat, dipikir kembali teman-teman, karena tidak semua bisa mulus di dalam rezeki mencari rezeki di budidaya ikan lele. Jadi banyak keluh kesahnya teman-teman, dan saya pun sudah mengalami. Terkadang indukan yang tidak kita rawat itu justru bisa menghasilkan larva banyak juga bisa, dan terkadang ketika kita sudah keluar banyak modal untuk merawat indukan, terkadang kita tetaskan itu telurnya benar juga bisa, dan bahkan ketika menetas makan cacing 3 hari banyak yang mati juga bisa. Dan kadang saya juga pernah ngalami teman-teman, sudah jadi ukur 1 TikTok 2 TikTok, besoknya mau saya jual tapi sore ini saya ayak dan malamnya kolab alias gantung dan mati teman-teman, itu juga bisa. Jadi intinya real konten saya tidak memberikan informasi yang manis saja, tapi semuanya saya katakan. Jadi di video saya sebelumnya saya sudah share dengan judul budidaya ikan lele. Kalau Anda mau budidaya ikan lele itu diperhitungkan lagi. Alasannya saya bikin konten seperti itu teman-teman, karena saya sendiri sudah mengalami. Jadi kasihan ketika nanti melihat teman-teman yang dengan modal seadanya dan harusnya uangnya itu kita pikir bisa berkembang, malah justru nanti rugi teman-teman, dan kita justru terpuruk karena baru mau budidaya ikan lele. Intinya budidaya ikan lele teman-teman, mau itu konsumsi, mau itu pembenihan, intinya sama aja. Yang menjadi patokan bukan pinter ataupun lain-lainnya teman-teman. Yang jadi patokan adalah rezeki. Kalaupun belum rezeki, mau seperti apapun juga tidak bakal jadi rezeki. Tapi kalaupun sudah rezeki, terkadang orang yang tidak pintar pun bisa berhasil di situ. Dan intinya hati-hati dan terus waspada, dan selalu sharing ke teman-teman agar ketika kita masuk dalam dunia bisnis dan khususnya bisnis lele, kita bisa mengkaji dari mereka apa keluh kesahnya dan suka dukanya. Jadi saya real apa adanya. Kalau jenengan semua nonton di konten sebelah, di YouTube sebelah, jangan tergiur. Terkadang kan ada yang mengupload konten kolam segini diisi padat seperti ini dan ini, itu biasanya yang manis-manis saja. Dan saya katakan sekali lagi, budidaya lele itu budidaya uang, artinya kita harus mengeluarkan modal banyak dan keuntungannya masih 50-50 antara iya dan tidak. Dan kebanyakan kalau kita ambisi di situ, itu bisa menghancurkan kita sendiri. Dan contohnya saya teman-teman, saya itu sudah kehilangan modal sudah banyak. Tapi alhamdulillah sekarang ya sedikit-sedikit sudah menemukan referensinya bagaimana untuk ke depan lebih baik. Karena dulu memang saya ambisi dan sekarang ya seadanya. Misalkan menetaskan ya saya rawat aja, mau jadi ya alhamdulillah, nggak jadi ya alhamdulillah. Yang penting kita sudah berusaha maksimal dan menjaga dan juga merawatnya teman-teman. Karena semua itu Tuhan yang menentukan dan kita hanya berusaha. Oke teman-teman, begitu aja kiranya video dari saya. Semoga bisa memberi wawasan ke teman-teman dan menghibur teman-teman. Untuk ke depan pesan saya lebih hati-hati dalam melakukan apapun. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.